Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, perkenalkan Fatimah Sepida Al-Khairiyah dari PMI 2A dengan nomor induk mahasiswa 43030200003. Di sini saya akan memenuhi penugasan mata kuliah tafsir dengan dosen pengampu Ibu Herdiningsih. Langsung saja, saya akan membacakan penugasan, yaitu yang pertama, hafalkan ayat yang sesuai dengan makalah. Yang kedua, i'robi ayat tersebut. Yang ketiga, jelaskan maksud ayat dengan berbagai korelasi ayat Al-Quran yang lainnya. Baiklah, dalam makalah kelompok kami atau kelompok saya membahas tentang Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 dan Quran Surat An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adziman. Kemudian i'robi dari Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yaitu qul, katakanlah, fi'lu amrin mabniyu ala sukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruh anta. Huwa dhamirun munfasilun mubtada'un awalun mabniyu ala fathi fi mahalli raf'i. Allahu lafal jalalati, lafadzul jalalati mubtada unathanin marfu wa alamatun raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhiri. Ahad khabarul mubtada'i itsani marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhiri wal jumlatu minal mubtada'i wa khabarihi fi mahalli raf'i khabarul mubtada'il awal. Allahu selanjutnya lafadzul jalalati mubtada'un marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhiri. As-samad khabarul mubtada'i marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhiri. Lam yalid, lam harfu nafyin wa jazm. Yalid fi'lu mudhari majzum bilam wa alamatun jazmihi sukun wa fa'iluhu fi akhiri. Dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala Allah. Wa lam yulad, al-wawu harfu ataf wa lam harfu nafyin wa jazm wa yulad fi'lu mudhari mabniyun lil majhul ma'tuf ala lam yalid majzum bilam wa alamatu jazmihi sukun wa naib fa'ili dhamirun mustatirun jawaz. Zan taqdiruhu huwa ya'udu ala Allah. Walam yakun, al-wawu harfu ataf walam harfu nafyin wa jazm wa yakun fi'lu mudhari'un naqisun ma'tuf ala lam yalid majzum bilam wa alamatu jazmihi sukun. Lahu alamu hurfu jar walaha dhamirun muttasilun majrur bil lam mabniyun ala dhammi fi mahalli jar. Kufuwan khabaru yakum muqaddamun mansub wa alamatun nasbihi fatahahu dhahiratun. Ahad ismu yakun mu'akharun marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Selanjutnya
i'rabi Quran surat An-Nisa ayat 48. Inna harfu nasbin Allahu alim mimmadad alih la harfu nafsi yaghfiru fi'lu mudhari min thulati mujarrad mimmadad ghafara ghaibun mudzakkar mufrad marfu. An harfu masdari yusroka fi'lu mudhari mimmazidul jubai bab af'ala lam yasmu fa'iluh mimmadad syirku ghaibu mudzakkar mufrad mansub. Bi harfu jar hi dhamirun aibun mudzakkar mufrad. Wa harfu istitsnafiyatin yaghfiru fi'lu mudhari min thulati mujarradi mimmadad ghafara ghaibu mudzakkar mufrad marfu. Ma ismu mausul duna torfu makan min madad duan duna. The ismu isyarah mudzakkar mufrad li lam al bud ka harfu khatan mudzakkar li harfu jar man ismu mausul yasha fi'lu mudhari min thulati mujarradim madad syi'a ghaibu mudzakkar mufradi marfu. Wa harfu istitsnafiyatin man syuratiyatun yusyri fi'lu mudhari mimmazidul rubai bab af'ala mimmadad syirku ghaibu mudzakkar mufrad majzum. Bi harfu jar Allahi alim mimmadad alih fa harfu waqi'u fi jawabus syaraton qadi fadi harfu tahqiq aftara fi'lu mazidu alahu masibab afta'ala mimmadati fari ghaib mudzakkar mufrad. Isman ismu mimmadad asmi mudzakkar nakirah mansub. Aziman ismu mimmadad azima mudzakkar mufrad nakiratu mansub nakta. Kemudian jelaskan maksud ayat dengan berbagai korelasi dengan ayat lain yang ada dalam Al-Quran. Maksud ayat dari Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Oleh sebab itu kita sebagai umat muslim apabila berdoa meminta sesuatu, pertolongan atau yang lainnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak ada suatu apapun yang setara dengan Dia atau Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah dijelaskan dalam firman-Nya, apabila kita meminta kepada Allah pasti Allah akan memberi, tapi tidak langsung kita menunggu atau berusaha terlebih dahulu, berikhtiar terlebih dahulu, bertawakal, maka Allah pasti akan memberi dan tepat pada waktunya. Korelasi dengan ayat Quran surat Al-Kahfi ayat 38 yang berbunyi lakinna huwallahu rabbi wala usyrik bi rabbi ahad. Kita harus yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak boleh mempersekutukannya. Kemudian apabila ayat An-Nisa ayat 48 itu menjelaskan dosa syirik atau mempersekutukan Allah. Jadi apabila kita menemui orang yang berbuat syirik atau berbuat dosa besar, maka Allah tidak akan mengampuninya. Allah akan mengampuni dosa hambanya itu secara terpilih juga. Maka orang yang berbuat syirik atau berbuat dosa besar itu dialah orang yang sudah tersesat jauh, dan balasan yang diterima sebaik-baiknya adalah neraka jahanam atau neraka yang buruk. Terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 151, walaqad
walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idza tahussunahum bi'idnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah tsumma sarafakum anhum liyabtalibakum walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Kemudian dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 116 itu berbuat syirik kita tidak diperbolehkan untuk berbuat syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'id. Maka adalah orang yang berbuat syirik itu orang yang sudah tersesat jauh dan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami bahwa Allah tidak boleh dipersekutukan, maka kita semua harus menanamkan akidah Islamiyah yang menjadi pedoman dan menjalani kehidupan dan senantiasa selalu memohon pengampunan darinya atau dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Jadi kesimpulannya, Quran surat Al-Ikhlas itu membahas hanya Allah yang satu, yang esa, tidak boleh dipersekutukan dengan suatu apapun apabila kita hendak meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Quran surat An-Nisa itu berbuat syirik. Jadi apabila kita berbuat syirik, yaitu meminta segala sesuatu tidak kepada Allah, melainkan jika memakai sesuatu yang bersifat tidak baik. Demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.